Perkenalkan, nama saya Nabila Kalfilgan, saya dari Daslok Teskom. Yang penjelasan pertama yaitu pada modus ponens, jika Pi adalah Q, maka kesimpulannya Pi adalah Q. Jadi kesimpulannya yaitu maka mobil saya tidak dapat dihidupkan. Argumen ini sah karena memenuhi pola modus ponens. Nomor 2, modus tollens, jika P adalah Q, negasi Q dan kesimpulannya negasi P. Jadi kesimpulannya maka mobil saya kehabisan bensin. Nomor 3, silogisme, jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya P maka R. Jadi nomor 3, kesimpulannya maka Anda tidak menghormati pendapat saya. Argumen ini dinyatakan sah karena modus tollens dan tidak ada kontradiksi. Nomor 4, masih di pola silogisme, jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya P maka R. Jadi argumen ini dinyatakan sah karena tidak ada kontradiksi. Dan kesimpulannya maka mengemudi di sebelah sisi kiri jalan adalah salah semata-mata karena masyarakat menentangnya, maka mencuri juga salah. Nomor 5, pola silogisme, jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya P maka R. Jadi argumen ini dinyatakan sah. Nomor selanjutnya adalah memberikan kata contoh untuk 3 modus. Yang pertama ada modus tollens. Modus tollens adalah bentuk argumen yang menyatakan bahwa jika suatu kondisi tidak terpenuhi, maka kesimpulan tertentu tidak dapat dibuat. Contohnya, jika aku tidak belajar, maka aku tidak akan lulus. Aku tidak lulus, maka aku tidak belajar. Yang kedua, jika aku tidak berolahraga, maka aku tidak akan sehat. Aku tidak sehat, maka aku tidak berolahraga. Kedua ada modus ponens. Modus ponens adalah bentuk argumen yang menyatakan bahwa jika suatu kondisi terpenuhi, maka kesimpulan tertentu dapat dibuat. Contohnya, jika aku belajar dengan giat, maka aku akan lulus. Aku belajar dengan giat, maka aku akan lulus. Contoh kedua, jika aku berolahraga secara teratur, maka aku akan sehat. Aku berolahraga secara teratur, maka aku akan sehat. Ketiga, silogisme adalah bentuk argumen yang menggunakan 2 premis untuk membuat kesimpulan. Pertama, aku adalah seorang mahasiswa. Semua mahasiswa harus belajar dengan giat. Kesimpulannya, maka aku harus belajar dengan giat. Kedua, aku ingin menjadi seorang atlet profesional. Untuk menjadi atlet profesional, seseorang harus berolahraga secara teratur. Dan menarik kesimpulannya, maka aku harus berolahraga secara teratur. Selanjutnya ada nomor terakhir, modul tollens. Kebenarannya, jika aku tidak belajar, maka aku tidak akan lulus. Itu true. Aku tidak lulus, maka aku tidak belajar. Itu false karena ada kemungkinan lain yang membuat aku tidak lulus. Kedua ada modus ponens. Nilai kebenarannya, jika aku belajar dengan giat, maka aku akan lulus. True. Maka aku belajar dengan giat, maka aku akan lulus. True. Karena penjelasannya karena aku memenuhi kondisi untuk lulus. Ketiga, silogisme. Aku adalah seorang mahasiswa. Semua mahasiswa harus belajar dengan giat. Kesimpulannya, maka aku harus belajar dengan giat. Nilai kebenarannya, maka aku harus belajar dengan giat. True, karena aku memenuhi kondisi sebagai mahasiswa. Contoh ketiga, aku tidak lulus, maka aku tidak belajar. Itu false. Contoh kalimat keempat, jika aku tidak berolahraga, maka aku tidak akan sehat. False, karena ada kemungkinan lain yang membuat aku tidak sehat. Selanjutnya, aku tidak sehat, maka aku tidak berolahraga. Itu false, karena ada kemungkinan lain yang membuat aku tidak sehat.